eh, tahun 2026 ini ya, saya bersama Mas Dr. Roy Suryo itu kami sama-sama mencanangkan bagaimana kita berdua ini membantu negara untuk menyelesaikan kasus kontroversi ijazah Joko Widodo. Jadi konsep kami di tahun 2026 itu adalah menyelesaikan kasus kontroversi ijazah ini demi martabat bangsa dan negara ini. Kita ingin, visi misi kita di tahun 2026 ini adalah kita ingin agar kasus kontroversi ijazah ini selesai dengan bermartabat, menjaga martabat semuanya, semua pihak yang terlibat, ya, baik dari kami yang ditersangkakan maupun dari pihak mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo juga, ya. Kita bertujuan untuk membantu negara ini. Nah, salah satu hal yang ini akan menjadi sebuah, mudah-mudahan ini terobosan ya, ini sebuah breakthrough yang saya bersama Mas Roy Suryo itu lakukan, itu adalah melakukan gugatan sengketa kepada PPID Polda Metro Jaya melalui sidang KIP ya, yang Komisi Informasi yang relevan dengan Polda Metro Jaya yaitu DKI Jakarta. Dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan akta registrasi sengketa. Ya, akta registrasi sengketa sudah kami dapatkan yang saya bacakan ya. Jadi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Mengapa kami ke KIP DKI Jakarta? Sekali lagi karena yang menyampaikan laporan polisi kepada kami itu ke Polda Metro Jaya. Jadi relevansinya adalah pada KIP DKI Jakarta. Akta registrasi sengketa pada hari ini Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2026 telah dicatat dalam buku registrasi sengketa informasi perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan nomor 0022 5 KIP DKI PS 2026 yang diajukan oleh KRMT Roy Suryono Todiprojo dan Tifauzia Tiasuma atau saya sendiri Dr. Tifa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Kepolisian Daerah Metro Jaya atau Polda Metro Jaya, selanjutnya disebut sebagai termohon. Penetapan hari sidang sengketa tersebut akan dilakukan setelah permohonan tersebut selesai dicatat di dalam buku register sengketa informasi. Komisi Informasi akan memberitahukan perihal penetapan hari sidang kepada pemohon dan termohon. Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, sejak kami mendapatkan akta registrasi ini, maka sidang sengketa antara saya, Dr. Tifa dengan Bapak Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya itu akan segera berlangsung dalam hitungan hari. Dan insya Allah bersama dengan saya adalah tim pembela Dr. Tifa atau TPDT, yang sebelah kanan saya koordinatornya Pak Abdullah Katiri, kemudian bersama Pak Burhanuddin, Sarjana Hukum, kemudian Pak Dedi Suardadi, kemudian Pak Denny Apriandi, dan Pak Muhammad Rifai, beserta dengan berorganisasi nanti bersama dengan tim Troya, ya, tim Tifa Roy's Advokat dan Tokham, yaitu tim pribadi dari Pak Roy Suryo. Nanti kami akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk maju dalam sidang tersebut. Nah, adapun materi yang kami sengketakan itu adalah terkait dengan apa yang sudah disampaikan berkali-kali oleh Polda Metro Jaya sendiri, yaitu 709 dokumen bersama dengan 1 ijazah Joko Widodo yang saat ini posisinya disita oleh Polda Metro Jaya. Nah, Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu ya sudah menyampaikan bahwa mereka menolak ya. Kami belum melakukan gugatan, mereka sudah menolak. Artinya ini kan ada apa-apanya nih kan. Belum kita gugat, mereka sudah menolak. Jadi mereka sudah merilis bahwa Polda Metro Jaya menolak permintaan Roy Suryo CS atas 709 barang bukti ijazah Jokowi ya. Nah, kami berpegangan kepada undang-undang karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mempersyaratkan bahwa dokumen yang menjadi area publik ya itu adalah punya kewajiban untuk dibuka. Apalagi kami legal standing kami itu jelas bahwa kami ditersangkakan atas dasar 709 dokumen ini. Artinya legal standing kami itu sangat jelas. Legal standing kami berdua itu sangat jelas. Dan apalagi
beberapa kali ya, di dalam beberapa kesempatan termasuk pada gelar perkara, Polda Metro Jaya sudah berkali-kali, berulang kali itu menyatakan tentang 709 dokumen bersama dengan 130 saksi, bersama dengan 25 ahli ya. Dan justru itulah yang membuat kami berpikir bahwa Polda Metro Jaya ini memberikan clue kepada kami untuk melakukan investigasi atas 709 dokumen ini, dan itu kami lakukan. Kami berdua ini peneliti, jadi jangan dikasih barang, jangan dikasih data gitu ya. Tentu saja kami sudah melakukan investigasi terhadap 709 dokumen ini ya, termasuk supaya masyarakat semuanya tahu ya bahwa ada surat yang sudah kami layangkan dalam hal ini ke UGM. Itu tertanggal dan kemudian oleh UGM itu dijawab itu tertanggal 21 Juli tahun 2025. Jadi pada saat itu kami sudah meminta kepada UGM untuk mengeluarkan 709 dokumen tersebut. Lalu mereka, UGM itu sudah menjawab dengan memberikan lampiran surat mereka kepada Polda Metro Jaya. Dari 709 dokumen itu, mereka memberikan daftar 505 dokumen. Tetapi anehnya, 505 dokumen itu, sebagian besar itu mereka hitamkan. Ya, sebagian besar itu mereka hitamkan. Nah, ini juga masih menjadi tanda tanya di kami. Yang menghitamkan ini siapa? Apakah pihak UGM? Ya, apakah pihak Polda Metro Jaya? Ya, artinya ini mereka sebetulnya adalah mengikuti undang-undang, tetapi hanya sebagian. Nah, ini kan sesuatu yang sangat aneh sekali lagi. Sebab mereka itu mengikuti undang-undang karena undang-undang mempersyaratkan mereka memberikan dokumen publik ya kepada siapapun juga yang memberikan permohonan. Tetapi anehnya adalah sekali lagi mereka memberikannya sepotong-sepotong karena sebagian besar dari dokumen tersebut mereka hitamkan. Nah, ini nanti pada sidang KIP itu sebagaimana yang sudah terjadi dan sudah sukses ya, yaitu seorang ilmuwan administrasi publik bernama Pak Dr. Bonatwa Silalahi bersama juga ada tim Bonjowi ya yang dimotori oleh Dr. Leonie Lydia ya, seorang ahli IT. Itu juga sudah melakukan hal yang kurang lebih sama tetapi dengan konsep yang berbeda. Tujuan mereka adalah ijazah ya, dan kemudian mereka diberikan keberhasilan yaitu ijazah itu keluar kan gitu ya. Nah, sekarang untuk kami sendiri, kepentingan kami berdua, saya dan Mas Roy Suryo adalah 709 dokumen ini. Ya, 709 dokumen ini, dan analoginya adalah kalau Pak Dr. Bonatwa Silalahi, Ibu Dr. Leonie Lydia dan kawan-kawan Bonjowi itu mendapatkan hak wewenang sebagai warga negara untuk mendapatkan dokumen yang mereka minta, maka tentu saja di sini pun analogi akan berlangsung. Sehingga kami pun juga insya Allah demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan bangsa dan negara ini, kami akan bisa mendapatkan 709 dokumen yang ditolak oleh Polda Metro Jaya. Nah, oleh karena itu maka kami maju kepada sidang sengketa KIP ini. Dan tujuannya adalah mudah-mudahan dengan cara ini maka kita bisa bersama-sama menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Karena sebagaimana juga yang sudah saya sampaikan juga pada salah satu sosial media di X saya sampaikan bahwa kunci penyelesaian kasus kontroversi ijazah ini terletak pada 3C. Ya, 3C. Clean, clear, credible, ya. Jadi clean dokumen, ya, clear prosedur dan credible saksi dan ahli, kredibilitas saksi dan ahli. Dan itu yang akan kita kejar sampai kasus ini selesai, ya. Nah, pada kasus sengketa yang nanti akan kami majukan pada sidang KIP ini kita berhubungan dengan clear dokumen, ya. Jadi dokumen yang 709 dokumen ini harus clear betul. 709 dokumen ini harus clear betul. Maka pada tahapan pertama yang kami minta, jadi kami akan step by step ya, bukan langsung begitu aja. Jadi tahap pertama yang kami minta pada sidang tersebut adalah daftar 709 dokumen tersebut. Daftar 709 dokumen tersebut sebagaimana yang sudah kami minta kepada UGM dan diberikan daftar tetapi dihitamkan ini. Nah, dari daftar ini ya sebagai peneliti
dan kami juga sudah punya network dan sudah kami mulai ya penelitian kami terkait dengan 709 dokumen itu, maka insya Allah kami akan membantu negara ini untuk membuka misteri maupun jawaban-jawaban yang diperlukan untuk menjawab kontroversi yang terkait dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo ya. Itu. Lalu berikutnya sebelum nanti kepada para PH, saya sampaikan bahwa sesungguhnya permintaan kami itu tidak mengada-ada. Satu, jelas ada undang-undangnya, ya nanti Pak Al-Katir akan sampaikan undang-undangnya. Kedua adalah hak kami sebagai tersangka. Jelas sekali kami punya legal standing. Kedua adalah hak kami sebagai warga negara yang mendapatkan perlindungan undang-undang keterbukaan informasi publik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita semua 280 juta rakyat Indonesia ini sudah tersandera semua dengan kasus ijazah ini. Ini di luar dari persoalan kriminalisasi atau ancaman pidana dan segala macam. Yang itu pun juga sudah kami lakukan penelitian ya, dan kami juga sudah bisa menjawab dalam hal itu. Nah, tetapi dalam kasus ini maka kita nomor satu itu akan melakukan clearing terhadap dokumen ini. Kita akan membuat dokumen ini sejernih mungkin, sebenar mungkin ya. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan, andai kata memang nanti Polda Metro Jaya bersikeras ya, artinya atau pihak Joko Widodo bersikeras untuk membawa kasus ini ke sidang pengadilan, kami dengan senang hati akan menyampaikan hasil penelitian kami terkait dengan 709 dokumen. Dan pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Pak Joko Widodo. Pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada semua institusi yang terlibat di dalam polemik ijazah ini, ya. Bukan hanya UGM, tetapi juga sekolah SMA-nya, SMP-nya, SD-nya, murid-murid yang ada di sana, guru-gurunya, dosen-dosen, tendik, orang-orang yang mengaku sebagai teman-teman Pak Joko Widodo, mulai dari teman SD, SMP, SMA, kuliah, tetangga, keluarga, dan semuanya kami sudah persiapkan dan kami sudah tahu jawabannya. Karena investigasi kami, penelitian kami sudah cukup lengkap terkait dengan 709 dokumen ini. Nah, oleh karena itu sebetulnya awal mulanya ya, kenapa kami melihat bahwa kasus ini harus dibantu nih oleh kami para peneliti untuk selesai. Sebab sebetulnya clue dari 709 dokumen ini ya, masyarakat Indonesia supaya tahu, clue-nya itu adalah pada tanggal 22 Mei 2025. Clue-nya di situ. Karena pada saat itu adalah konferensi pers yang dilakukan oleh Barreskrim ya, Mabes Polri dalam upaya untuk menghentikan dumas aduan masyarakat dari TPUA. Mereka mengadakan konferensi pers dan mereka mempresentasikan setidaknya 55 dokumen dari 709 dokumen yang saat ini ada di Polda Metro Jaya. Ya. Oleh karena itu maka 55 dokumen itu yang sudah dipresentasikan oleh Barreskrim itu sudah menjadi dokumen publik. Nah, dengan demikian maka 664 sisanya itu pun juga seharusnya menjadi dokumen publik. Ya. Asumsinya adalah kenapa Barreskrim waktu itu hanya mempresentasikan 55 dokumen saja dan bukan 709 dokumen? Karena soal waktu. Ya kan? Karena soal waktu, karena mereka membatasi waktu untuk presentasi. Seandainya tidak, mungkin mereka akan menyampaikan 709 dokumen. Sehingga yang kami minta itu tidak mengada-ada sekali lagi. Yang kami minta itu jelas, clear, dan kita bersama-sama kepolisian dalam hal ini sama-sama membongkar tentang kontroversi ijazah ini. Kemudian dari selain 709 dokumen itu, satu dokumen yang kami minta adalah ijazah Joko Widodo. Ya, jadi tetap kami minta ijazah Joko Widodo karena sampai dengan hari ini ya, sungguh pun Polda Metro Jaya menyatakan bahwa berkas itu sudah untuk yang kedua kalinya diserahkan kepada kejaksaan ya, tetapi dalam hal ijazah ini masih banyak sekali persoalan, apalagi ketika KIP ya sudah meminta kepada KPU Surakarta
KPU Jakarta maupun KPU Pusat untuk menyampaikan salinan ijazah Joko Widodo yang digunakan untuk mendaftarkan diri menjadi wali kota Surakarta waktu itu 2 kali, 2005-2010, kemudian untuk menjadi gubernur DKI Jakarta tahun 2012, dan untuk menjadi presiden tahun 2014 dan 2019. Ya, nah disitulah kemudian polemik berikutnya terjadi karena ternyata ada berbagai versi ijazah Joko Widodo. Ya, saya mengesampingkan versi dari kader PSI yang namanya Dian Sandi ya. Saya mengesampingkan karena itu bukan, saya anggap itu bukan fakta. Yang saya perhatikan, yang saya jadikan sebagai sebuah evidence ya atau data ya, itu adalah pertama adalah versi ijazah yang dikeluarkan oleh UGM sendiri secara resmi. Dikeluarkan waktu itu oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM tahun 2022 bulan Oktober. Kemudian setelah itu adalah dokumen yang disampaikan, 2 dokumen yang disampaikan ya, 2 jenis loh ini, 2 versi ijazah yang disampaikan oleh Bareskrim. Versi pertama adalah versi yang ditampilkan di layar ya, di layar. Ini versi pertama dan ini versinya beda. Dan kemudian versi kedua yang ditampilkan di pojok yang dipegang oleh kerabat dari Joko Widodo. Ini juga versinya beda. Selain itu tambahan lagi adalah versi ijazah yang dikeluarkan oleh KPU. Ini adalah versi salinan dari yang diterima oleh Pak Bonatua Silalahi. Nah inilah yang membuat kami bersemangat sekali ya untuk menyelesaikan kasus kontroversi ijazah Joko Widodo karena kami sudah mendapatkan jawabannya ya. Nah jadi itu yang pertama kali untuk saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia melalui media-media yang hadir ini adalah bahwa kami sekarang di tahun 2026 akan melakukan sebuah breakthrough atau terobosan, yaitu kami melakukan sengketa kepada Polda Metro Jaya dalam kaitan dengan 709 dokumen. Dan insya Allah apa yang kami lakukan ini bukan hanya sekedar untuk membebaskan kami dari belitan kriminalisasi yang tak berujung seperti sekarang, bukan, tetapi betul-betul demi martabat bangsa dan negara ini, serta menjaga marwah dari keadilan berdasarkan undang-undang negara yang kita cintai itu ya. Kemudian yang kedua ya, ini mau dibahas dulu tentang ini pasal-pasal atau langsung? Pasal-pasal. Oke. Yang kedua adalah tentang bahwa pada tanggal 30 Maret ya, saya termasuk saya itu menerima salinan ya, menerima tembusan itu tanggal 30 Maret ya 2026 itu tembusan dari Polda Metro Jaya ya 30 Maret 2026 kami menerima tembusan ya yang ditujukan kepada Kajati Daerah Khusus Jakarta. Ini menarik sekali karena ternyata surat tembusan ini adalah sprindik baru. Surat perintah penyidikan baru ya, baru yang berbeda dengan sprindik lama yang berjalan sejak 30 April 2025 di mana kami mengikuti selama 1 tahun itu ya, mulai dari kami diperiksa sebagai klarifikator untuk mengklarifikasi, lalu naik menjadi saksi, lalu naik lagi menjadi terlapor, lalu naik lagi menjadi tersangka, itu adalah berdasarkan sprindik lama. Lalu pada tanggal 30 Maret 2026 pada saat berkas itu oleh Polda Metro Jaya diserahkan kepada kejaksaan, mereka memunculkan sprindik baru. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Berarti Polda Metro Jaya itu menerbitkan 2 sprindik dan itu tidak bisa. Karena kalau ada sprindik baru, maka sprindik lama itu gugur. Artinya apa? Dengan sprindik baru ini, maka status kami sebagai tersangka itu beserta berkas-berkas semuanya yang katanya kurang lebih 5 meter itu yang dibawa dari Polda ke Kejaksaan itu pun juga sudah tidak berlaku lagi. Sehingga ketika Polda Metro Jaya itu mengeluarkan sprindik baru, maka persoalan ini, kasus hukum ini harus dibawa ke titik nol. Dasar apa yang kami sampaikan selain persoalan sprindik yang nanti akan diperjelas lagi ya secara undang-undang oleh para pihak kami. Apalagi ketika kemudian setelah kami pelajari isi dari sprindik ini memuat pasal-pasal yang
yang mentersangkakan kami atau pasal-pasal yang kemudian menjadikan kami terjerat hukum itu ternyata pasal-pasalnya beda dengan sprindik lama. Nah ini kan aneh sekali. Jadi ada orang-orang, sekelompok orang yang ditersangkakan dengan pasal-pasal A, B, C, D ya pada sprindik yang satu, lalu kemudian tiba-tiba muncul sprindik baru dengan pasal E, F, G, H, tetapi orang yang ada di dalam surat sprindik baru ini itu orangnya sama statusnya sebagai tersangka. Nah ini kan luar biasa ini. Ini adalah sebuah yang saya katakan sebagai kezoliman. Ini zolim ini. Kalau kita tidak bersama-sama memberikan katakanlah pencerahan kepada masyarakat, kami takut apa yang terjadi ini ya sebuah kesewenang-wenangan ini akan terjadi juga pada masyarakat yang lain gitu. Nah, menjadi sebuah presiden buruk sekali gitu ya. Nah, nanti selanjutnya akan diperjelas ya. Nah, terus yang menarik lagi pada sprindik baru ini ya, teman-teman, saya ingatkan ya bahwa sejak 30 April 2025 kami itu dilaporkan polisi oleh 5 pihak. Pertama adalah oleh mantan Presiden Joko Widodo, kedua oleh orang bernama Andi Kurniawan, ketiga adalah orang bernama Lecumanan, keempat adalah orang bernama Maret Samuel Sueken, ya. Yang dua orang Andi Kurniawan dan Maret Samuel Sueken itu nggak pernah ketahuan jati dirinya ya. Kalau Lecumanan sering sekali itu dia kemana-mana, ke podcast, ke media. Nah, sampai tanggal 15 Desember 2025 ketika gelar perkara, setiap kali saya diperiksa, baik saya sebagai terlapor, sebagai saksi maupun sebagai tersangka, saya selalu bertanya, mana Pak laporan polisi kepada pemeriksa? Saya tanya, saya mau tahu orang ini, Joko Widodo itu melaporkan saya dengan pasal apa? Andi Kurniawan melaporkan saya dengan pasal apa? Samuel Maret Sueken juga, Lecumanan juga. Itu tidak pernah diberitahu oleh mereka. Pada sidang, pada gelar perkara 15 Desember 2026 itu baru 2025 baru kami diberitahu, itu pun cuma 5 menit. Ditunjukkan begitu aja, nggak boleh lama-lama. Tapi itulah ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami jalan lain sehingga kami tahu ya, ini tidak usah kami sebutkan ya, yang jelas ada lembaga yang memberitahu kami secara resmi ya. Lembaga yang memberitahu kami secara resmi siapa melaporkan pasal apa. Alhamdulillah kami mendapatkan ya secara jelas ya, Joko Widodo itu melaporkan kami dengan laporan polisi apa, laporan polisi Joko Widodo itu melaporkan kami dengan pasal A, B, C, D, jelas ya, ini suratnya. Kami dapat ya setelah berkali-kali kami menjalani pemeriksaan yang sangat melelahkan ya. Kemudian kami juga dapat informasi dari sini, Lecumanan itu melaporkan kami dengan pasal apa, Andi Kurniawan dengan pasal apa, Maret Samuel Sueken dengan pasal apa. Yang ternyata, nah ini saya bongkar ya, bahwa ada dua pelapor ya, Lecumanan dan Andi Kurniawan ya, yang menggunakan pasal 160 dan pasal 160 itu ternyata tidak berlaku kepada saya, Dr. Tifa, dan kepada Pak Roy Suryo. Jadi pasal itu tidak dikenakan kepada saya. Ya, kemudian yang kedua adalah dari Lecumanan pasal 28 ayat 2 itu sudah tidak ada lagi di sprindik baru. Artinya apa? Dari sejak awal yang namanya Andi Kurniawan dan Maret Samuel Sueken itu tidak melaporkan kami. Laporan polisi itu tidak untuk Roy Suryo dan tidak untuk Dr. Tifa. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan orang yang bernama Lecumanan, ya, ini sudah digugurkan pada sprindik yang baru, sudah gugur pada sprindik yang baru, karena pasal 28 ayat 2 itu udah nggak ada di sprindik baru. Berarti ada 3 laporan polisi yang seharusnya tidak ada, sudah tidak berlaku lagi dan orang ya, nah tinggal laporan polisi dari mantan Presiden Joko Widodo. Yang itu dengan mudah akan dipatahkan kalau memang sidang itu akan terjadi ya. Nah, saya kalau untuk mematahkan laporan dari mantan presiden gampang aja. Dengan ilmu saya, kompetensi saya dalam bidang anatomi morfologi,
di mana waktu bulan Februari 2026 saya sudah memberikan kesaksian ahli saya pada sidang citizen lawsuit di Surakarta. Dengan jelas waktu itu saya presentasikan hasil penelitian saya menggunakan model matematika untuk melakukan identifikasi terhadap foto Joko Widodo ini. Jadi berdasarkan penelitian saya yang sudah menjadi bukti hukumnya, yang sudah menjadi dokumen hukum abadi, karena saya sudah sampaikan kesaksian keahlian saya itu di sidang yang sangat terhormat pada sidang Surakarta, yang saya katakan bahwa menurut perhitungan saya foto ya berdasarkan ilmu perhitungan matematika, ini foto Joko Widodo yang ada pada ijazah ya itu berbeda 92,37% dengan foto Joko Widodo yang menjadi presiden. Jadi clear. Untuk itu sulit sekali untuk dari hal itu saja sudah sulit sekali untuk melanjutkan kasus ini kemana-mana gitu. Makanya masyarakat Indonesia semuanya, kita itu kalau mau menyelesaikan sebuah kasus itu ya sebagaimana para ahli ya Prof. Yusril, Prof. Mahfud itu disampaikan ya, Prof. Edi Hirai ya terakhir itu, jangan buru-buru dibawa ke hukum, diteliti dulu dengan ilmu, kalau ilmunya itu sudah memberikan hasil yang valid ya, nah baru kita nyatakan apakah memang betul ijazah ini adalah ijazah yang yang sah untuk dinyatakan sebagai ijazah yang bersangkutan, satu, dan apakah ijazah ini memang asli, otentik, atau palsu, tidak otentik, ya kan? Nah ini semua yang menjawab bukan hukum, semua yang menjawab adalah ilmu. Maka berbagai ilmu sudah kami kerahkan, mulai dari ilmu saya, neuropolitika, facial action coding system, bahkan sampai ilmu matematika, Bayesian, ilmu telematika dari Pak Roy Suryo, ilmu digital forensik bukan dari RHS lagi ya, tetapi dari Profesor Tono Saksono, dari Dr. Ridho Rahmadi, bahkan dari seorang anak muda yang jenius yang berinisial topi merah ya, dan banyak ahli yang lain yang saat ini sudah bekerja bersama kami, doktor ahli administrasi. Jadi kalau kita mau menyelesaikan, kalau kita ingin mengclearkan sebuah dokumen ya, itu kita bawa dulu kepada ranah ilmu. Jadi biarlah ilmu yang menjawab, dan kami sudah menjawab di dalam buku kami Jokowi White Paper, di dalam buku saya yang kedua Otak Politik Jokowi, di dalam buku yang sekarang ini sedang kami godok bersama dengan saya dan Mas Roy ya. Jadi itu jangan dibawa ke ranah hukum. Ketika sebuah masalah ya yang ternyata itu masih sangat berkabut, yang masih sangat hitam, yang masih sangat penuh dengan penutupan, itu bukan sebuah hal yang layak untuk dibawa ke hukum. Karena hukum itu nanti akan dipecundangi, akan dibawa untuk terus-menerus menutupi persoalan tersebut. Dengan cara apa? Membungkam kami, para ilmuwan. Membuat orang-orang lain, para ilmuwan yang lain menjadi ketakutan untuk membantu membongkar persoalan yang sebetulnya sangat mudah untuk diselesaikan ini. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Untuk aspek undang-undang, peraturan, dan segala sesuatu yang bersifat persiapan sidang nanti akan disampaikan oleh para pihak saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya tambahkan ya. Tadi Dr. Tifa sudah katakan bahwa kita sedang mengajukan permohonan sengketa di Komisi Informasi. Yang mana Komisi Informasi wilayah DKI Jakarta. Karena yang kami masalah. Suaranya keras. Kenapa? Keras, suaranya keras. Iya. Ya, gitu. Ya. Masalahnya konfirmasi informasi kenapa kita wilayah DKI Jakarta? Karena yang kami masalahkan adalah permohonan ke PPID Polda Metro Jaya. Tapi kalau kita ajukan ke pusat, berarti yang kita masalahkan adalah Mabes Polri. Ya. Tapi karena perkara kita ini ditangani oleh Polda Metro Jaya, maka kami ajukan ke Komisi Informasi wilayah DKI Jakarta. Alasan kami ialah kami sangat sederhana sebenarnya. Yang kami minta itu dua hal. Jalan aja terus, Bapak jalan terus. Ya. Kami
Yang kami minta adalah sederhana. Sebenarnya kami minta, salah satu permintaan kami adalah salinan ijazah Jokowi yang pada saat itu disampaikan di dalam gelar perkara. Karena pada waktu itu kan hanya ditunjukkan sebentar dan tidak boleh nyentuh, tidak boleh melihat dengan teliti dan sebagainya. Makanya kami ajukan agar disampaikan salinannya pada kami. Ini permohonan kami. Salinan itu artinya kopinya ya, bukan aslinya. Nah, jawaban PPID Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ini sedang digunakan. Saya juga heran juga, kita minta kopinya kok sedang digunakan gitu loh, ya kan? Kami nggak minta aslinya. Ya, kenapa dasar kami meminta? Karena memang itu sudah terbuka. Apa di KPU pusat, di KPU daerah, dan baik itu yang dimohonkan oleh Bon Jovi atau Dr. Bonatua itu sudah disampaikan. Nah, kami juga perlu cross check apakah yang ada di Polda Metro Jaya itu sama dengan yang di KPU pusat maupun KPU daerah. Kita berhak, tapi yang kami minta diantaranya selain itu, ya kan, yaitu 709 daftarnya aja dari barang bukti yang dikatakan ada. Memang dikatakan ada karena di dalam jawaban PPID sendiri menyatakan memang ada 709 dokumen. Ini baru dokumen loh ya. Yang mana sebenarnya bukti-bukti yang dipunyai oleh mereka itu ada 17 barang bukti. 17 barang bukti. Di antaranya salah satunya yaitu bukti surat yang sendiri yang berjumlah 709. Bayangkan dokumen 130 saksi, kemudian 709 dokumen, kemudian ahlinya berapa 25 dan sebagainya ya. Itu yang kami mintakan itu daftarnya. Dan kalau aneh kalau daftar merupakan yang dirahasiakan. Dan dasar klien kami ini mengajukan baik Dr. Tifa maupun Roy Suryo itu adalah hak hukum mereka. Mereka punya hak hukum karena mereka ditersangkakan dengan dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang dipegang oleh mereka. Selain sebagai warga negara berhak kita mendapatkan informasi, ya kan, bahkan salinan dari dokumen publik. Karena itu adalah dokumen publik, ijazah dan yang lain-lain itu yang dari UGM. Apalagi sudah dimulai oleh UGM dengan menyerahkan pada kami daftar 505. Daftarnya ini yang ditunjukkan tadi. Ada 505 dokumen yang sudah 504. Daftar. Iya, daftar dan dari 500 itu 98% atau 99% dihitamkan. Aneh kan? Ya, ini ada apa gitu loh? Ada apa? Seharusnya terbuka lah pada kami. Sekali. Gitu. Memang wajar ya. Yang kami ajukan ini bukan hanya untuk kepentingan klien kami, tapi juga kepentingan publik dalam hal ini masyarakat Indonesia supaya tahu persis apa yang terjadi. Karena yang kita masalahkan ini adalah dokumen publik milik salah satu presiden Republik Indonesia. Itu masalahnya. Bukan camat atau bukan lurah. Ini presiden Republik Indonesia. Dan sebenarnya kami yakin bahwa kami diuntungkan dengan adanya 79 dokumen tadi. 709 dokumen tadi. Kenapa kami katakan diuntungkan? Karena kami akan teliti dokumen-dokumen itu secara perinci, ya kan? Kami juga yakin bahwa pasti banyak akan ada sesuatu yang artinya ya akan kelihatan sesuatu yang dikondisikan dan sebagainya. Itu. Jadi kami berterima kasih dengan adanya sebanyak itu dokumen. Logika berpikir hanya membuktikan satu ijazah dengan 709 dokumen lainnya. Coba bayangkan, luar biasa nggak? Untuk bukti hanya satu ijazah. Lalu sebab itu kami sangat punya kepentingan dalam hal ini untuk mengajukan permohonan itu. Ya. Kemudian kesiapannya gimana, Pak? Kesiapannya bagaimana untuk kami sudah siap karena memang mekanisme apa yang ditentukan, mekanisme dalam undang-undang dalam pengajuan permohonan sengketa di Komisi Informasi itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu Undang-Undang
KIP, Ya, ya kan? jelas. Ya, yang kami pakai. Yang mana dalam pasal-pasal itu jelas, salah satu kita masukkan dalam apa namanya ini posita kita, tata pasal mana yang kami buat dasar dalam mengajukan permohonan ini, yaitu salah satunya yaitu bahwa pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang menyatakan informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatuhan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi, saya ulangi, menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Itu dalam undang-undang. Ya. Sebaliknya jika kepentingan dibukanya itu lebih besar untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, kepolisian harus kooperatif untuk membukanya. Ya, ini salah satu. Kemudian yang pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik memberikan informasi secara cepat, sederhana dan tidak diskriminatif. Itu jelas. Ya kan? Kemudian poin 3 bahwa pasal 35 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 memberi hak kepada pemohon untuk mengajukan keberatan apabila prosedur pemberian informasi publik menghambat akses terhadap informasi. Yang poin 4 bahwa berdasarkan pasal 4 huruf H Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, setiap pelayanan publik wajib dilakukan secara sederhana, cepat, mudah dan tidak membebani masyarakat. Yang poin 5 saya bacakan aja supaya lebih komprehensif. Bahwa dengan demikian tindakan PPID kepolisian daerah Metro Jaya yang tidak memberikan permintaan informasi pemohon tidak mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan informasi publik serta bertentangan dengan good governance dan prinsip pelayanan publik yang adil. Poin 6 bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi ini dalam kapasitas sebagai warga negara yang telah ditersangkakan berdasarkan bukti yang terdapat dalam daftar 709 barang bukti yang telah disita dan dikuasai oleh Polda Metro Jaya. Sehingga permohonan ini diajukan dengan itikat baik untuk tujuan mendapatkan hak pemohon atas salinan daftar 709 barang bukti yang dikuasai oleh Polda Metro Jaya. Ini semuanya ini untuk keterbukaan publik. Bahwa publik berhak karena dokumen yang dimasalahkan adalah dokumen publik. Sesuai pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap dokumen publik warga negara itu berhak mendapatkan, mengkomunikasikan, bahkan menyebarkan pun kita berhak. Itu sesuai dengan ketentuan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang terakhir saya akan bacakan tuntutan kami, ya kan, jelas, yaitu menyatakan selain menerima dan memberi permohonan ini secara formulir dan material, ya kan, menerima dan memeriksa permohonan ini secara formulir dan material, nomor 1. Poin 2, menyatakan bahwa tindakan PPID dan atasan PPID kepolisian daerah Metro Jaya yang tidak memberikan informasi publik kepada pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan prinsip pelayanan publik. Yang ketiga, memerintahkan kepolisian daerah Metro Jaya untuk memberikan informasi publik yang dimohon beserta salinan ijazah atas nama Joko Widodo. Yang keempat, ya kan, memerintahkan kepolisian daerah Metro Jaya memberikan informasi publik yang dimohon berupa salinan daftar 709 termasuk diantaranya 505 barang bukti yang disita dari Universitas Gadjah Mada yang dikuasai oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tujuannya apa? Bahwa permohonan ini diajukan dengan itikat baik, ya kan, dan untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan hak publik untuk tahu, yang dalam bahasa Inggris disebut public right to know, ya. Nah, sebagai mana dijamin pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
serta ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77 PUU 14 2016. Demikian permohonan ini disampaikan untuk mendapatkan pemeriksaan dan putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, pemohon 1 KRMT Roy Suryo Noto Diprojo, pemohon 2 Tifauzia Tiasuma. Itu isinya ya. Kami sampaikan karena memang sudah kami sampaikan ya nantinya. Kemudian yang kedua tadi sedikit saya tambahkan masalah sprindik. Jadi begini, kami juga agak heran ya. Ini sudah status tersangka dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kok tiba-tiba ada sprindik baru yang merubah pasal? Dan beberapa pasal dihilangkan. Contohnya pasal 28 ayat 2, kemudian 27A, ya kan? Yang mana sebenarnya pasal 160 itu dari awal itu memang tidak ada untuk Dr. Tifa maupun Roy Suryo. 28 ayat 2 juga tidak ada. Menariknya, pasal yang tidak ada ini adalah pasal-pasal yang dilaporkan oleh 3 orang pendompleng itu. 3 orang itu yang disebutkan tadi itu. Andi Kurniawan, Lek Cumanan, satunya lagi itu Maret, iya, itu itulah itu. Itu yang mana mereka pasal yang sudah dirubah yang tidak ada lagi, tapi di dalam status tersangka Dr. Tifa ada laporan itu. Berarti kesimpulannya apa? Mereka harus bertanggung jawab ini. Tunggu tanggal mainnya. Itu. Terima kasih. Ya. Ya, baik. Ada yang mau nambahkan? Cukup. Ada pertanyaan? Any question? Ya, silakan. Ya, silakan. Coba dulu. Saya dulu ya. Ya. Siapa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi dari Popole PC. Saya mendengar kemarin pihak UGM itu menggugat KIP yang sudah menerbitkan atau sudah memutuskan bahwa semua dokumen yang dimiliki oleh lembaga yang sifatnya publik itu harus terbuka. Ya. Nah, gugatan UGM terhadap KIP, apakah ada korelasinya dengan penutupan yang tadi 95% tadi? Ya. Terus saya mau tanya, kira-kira gugatan UGM ini ada nggak hubungannya dengan sprindik yang baru? Karena ini kayaknya paralel untuk mengulur waktu sebetulnya. Ya. Kira-kira itu aja. Saya jawab dulu, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sebenarnya namanya common sense ya. Jadi ini common sense. Kita ini oleh peristiwa ini itu diajak untuk berpikir secara analogis dan kritis ya. Critical thinking ini penting sekali. Dan ini areanya bukan area hukum ya. Pertanyaan pertama adalah dari apa yang terjadi adalah mengapa UGM menggugat KIP? Apa kepentingan dari UGM menggugat KIP? Kalau kita mendasari kepada common sense, maka mereka akan mempertahankan apa yang mereka tutupi, ya kan? Mereka bersikeras untuk tidak membuka apa yang mereka tutupi ini, kan itu common sense-nya. Nah, karena itu maka pertanyaan yang kedua adalah ada apa dengan UGM dan Joko Widodo? Kalau memang UGM itu adalah badan atau lembaga pengeluar ijazah, untuk apa dia ketakutan seperti itu sampai melakukan sebuah gugatan kepada KIP gitu. Ini kan aneh sekali. Nah, pertanyaan ketiga adalah siapa yang melakukan remoting terhadap UGM? Ya, sebab kalau badan seperti UGM itu melakukan hal seperti ini artinya kita patut menduga bahwa ada yang melakukan remote kepada UGM. Artinya apa? Yang menyuruh UGM, yang memerintahkan UGM untuk melakukan itu. Nah, jadi pertanyaan keempat, kita bisa tanya sendiri semuanya. Siapa kira-kira yang paling punya kepentingan agar UGM menggugat KIP? Agar UGM tetap mempertahankan dirinya untuk tetap menutup semua dokumen-dokumen yang diperlukan oleh publik ini. Ya kan? Siapa pihak yang paling berkepentingan agar semua dokumen-dokumen ini tetap tertutup bagi publik? Ya, kita sudah tahu jawabannya. Artinya kan ada pihak yang tidak ingin, ya, yang tidak ingin
apa yang dipersoalkan oleh publik, apa yang diteliti oleh para ilmuwan peneliti termasuk kami, saya Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo, itu terbongkar, diketahui oleh publik, kan itu sebetulnya. Jadi kita bicara dalam konteks ini adalah common sense. Maka saya kembali lagi mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, ayo kita ini sedang di-challenge oleh sesuatu agar kita cerdas. Menggunakan critical thinking kita, menggunakan logika berpikir kita sama-sama masyarakat cerdas, jangan mau dibodohi oleh sesuatu atau sekelompok yang tidak mau kebenaran itu terbuka. Oke, sudah. Ya. Saya tambahkan ya. Ya. Ini menarik ya. Sekarang kenapa UGM harus galau gitu loh? Nah, itu dia. Ya kan? Kalau memang tidak ada yang ditutupi, tidak perlu galau dong dia. Ya kan? Mereka itu. Apalagi di dalam persidangan KIP, UGM itu dihadirkan dan sudah menggunakan haknya untuk membantah, kok sekarang lagi menggugat, agak aneh. Iya. Dan komisi informasi ini itu hakimnya itu namanya komisioner. KA itu adalah semuanya itu adalah orang-orang profesional, orang-orang yang paham bidangnya. Ya lucu kalau setiap hakim memutuskan sesuatu terus digugat, nggak ada persidangan di Indonesia ini. Iya kan? Apalagi ada KIP, kemudian ada lagi Mahkamah Konstitusi. Nah, apalagi Mahkamah Konstitusi itu kan final, udah nggak mau menggugat. Ini juga demikian. Artinya yang menggugat adalah para pihak. Ya, ada sesuatu KPU dan ada sesuatu yang ditakuti. Kemudian jadi menarik, saya baru dengar ini, jadi agak lucu juga gitu. Karena di dalam penghitaman ini tidak boleh subjektif, Mas. Ini ada aturan undang-undang. Ini namanya dikecualikan. Kalau dikecualikan ini ada namanya uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu ada aturannya. Emang benar ini tidak diketahui publik. Sekarang saya heran, lembaga-lembaga ini kok pada galau semua gara-gara ijazah ini. Salah satu contoh, KPU beberapa saat yang lalu tiba-tiba mengeluarkan peraturan, ada 17 poin, dinyatakan tertutup. Nah ini sekarang UGM lagi, KPU dulu sudah dihujat banyak orang, bahkan hampir di mana-mana katakan nepalkan KPU dan sebagainya. Akhirnya apa? Direvisi, dicabut. Dan ini UGM mau nyoba-nyoba seperti KPU. Jangan-jangan bisa diduga orang-orang banyak nepalkan UGM dan sebagainya. Ini bahaya juga. Satu. Kedua, kalau saya kembalikan ke undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yaitu keterbukaan publik, itu pasal 3 ayat 1 jelas, coba dibaca ya, 14. Itu menyatakan bahwa setiap lembaga negara, institusi negara yang mendapat dananya dari APBN itu adalah lembaga negara dan wajib atau lembaga publik. Semua produk yang dikeluarkan adalah produk publik. Dan pasal berikutnya menyatakan dokumen publik yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang dananya itu didapat sebagian atau seluruhnya dari APBN, maka harus terbuka. Namanya dokumen publik. Ada undang-undangnya. Lah dasar dia apa? Kalau menurut saya, kalau dia sampai menggugat seperti blunder. Selama ini UGM itu kan aneh. Ijazah itu kan pembuktian mata. Mata gini, ainul yakin. Selama ini tidak pernah menunjukkan. Bukan ainul yakin, bukan apa? Konsumsi telinga. Itu konsumsi mata. Tapi tidak pernah kan dia tunjukkan. Dia hanya jawab dengan narasi. Beberapa kali rektor ya, maksudnya ya. Rektor tuh beberapa ini kali. Ini loh saya ada, ini benar. Ini kan begitu enggak. Kesaksiannya auditori ya. Kemudian pada saat itu pernah dikondisikan. Ada 20 orang lebih temannya Jokowi yang katanya satu level. Menunjukkan ijazahnya semua. Ya, kan masalah yang kita masalahkan kan ijazahnya Jokowi kan harusnya. Bukan masalah, ini kan suatu ini blunder kebodohan yang dilakukan oleh mereka. Dari 20 itu satu pun tidak ada, seharusnya dia di tengah-tengah. Ini loh sama ya sama teman saya, enggak. Jadi semua itu pengkondisian harusnya kan itu orang ini kan yang nunjuk, ini loh ijazah saya kan gitu. Pengkondisian itu selalu blunder. Ini loh Pak, orang ini kan Pak selalu blunder seperti ini loh, Pak. Orang ini kan harusnya lo ijazah. Seperti perubahan pasal contohnya. Tidak bisa seenaknya. Orang sudah kena pasal, tersangka, sudah pembunuhan, tiba-tiba keluar perubahan pemerkosaan. Nggak bisa dong. Sudah tersangka dan sudah dilimpahkan. Sudah menderita loh. Kok diikutin dengan semacam SPDP tapi dengan judul lebih halus perubahan pasal. Tapi isinya ada sprindik.
Iya, isinya tuh sprindik loh. Jika ini yang bawah sendiri. Hanya pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Ternyata isinya adalah perubahan sprindik, coba. Coba saya bacakan Bayangkan. ini. Ini coba bayangkan. Ada sprindik baru yang baru keluar 15 Januari 2026. Sprindik baru, pasalnya Kemudian baru. ada sprindik baru lagi nomor 1043 yang baru keluar 30 Maret 2026. Suratnya 20 itu ditujukan pada Kejati daerah, bukan ke kami. Tapi kami dapat tembusan. Karena ini menyangkut klien kami, hak hukum klien kami berhak menyuarakan. Kayak kemarin ada pertanyaan, kenapa sih tidak Prapit? Kami tidak mau Prapit cepat-cepat. Kalau Prapit selesai, kami memberi pembelajaran pada masyarakat Indonesia banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara. Itulah dalam prosedur hal ini ya, dugaan. clean prosedurnya itu yang kita. Jadi itu sehingga orang tahu kan. Sampai ada satu P19 sampai lebih sampai 70 hari. 84 hari malah. 84 hari dan sebagainya. Ya kan? Kalau 3 hari kan 30 hari kan tahlilan. 84 hari. Jadi ada, ya kan ada sprindik seperti itu belum dikembalikan dan sebagainya. Padahal itu ketentuannya ada restorasi yang tidak jelas. Tidak jelas. Restorasi tidak jelas itu. Mana restorasi yang di atas 5 tahun bisa dibebaskan? Restorasi itu tidak boleh dari 5 tahun. Sedangkan tuh yang yang dituntutkan di sini ada yang 8 tahun, ada 12 tahun. Laporan yang diajukan pertama kali oleh TPUA di sana 263, 264, 266, ya kan? Dan undang-undang Sisindik saat itu semuanya 7 tahun, 8 tahun. Kok bisa damai? Di mana aturannya? Satu. Jadi Terus pencabutan laporannya itu satu. Proses tersangka itu satu. 9 orang dengan satu putusan tersangka. Emangnya perbuatannya sama? Bareng-bareng. Kur gitu. Kan enggak kan? Seharusnya ada mungkin ikut serta lah. Enggak, ini sama. Baik YouTuber, baik orang yang menganalisa, baik itu peneliti, itu disamakan semua. Ini namanya menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Ini jangan sampai terjadi. Kenapa kami nggak mau cepat diselesaikan? Inilah alasan kami. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi? Sorry, silakan. semangat. Perdana Menteri bilang bakal akan umumin dalam waktu dekat P21. Oke. Itu respon Ibu seperti apa? Terus apakah memang dari Ibu pribadi masih kekeh tidak mau restorasi justice? Ya. Tidak dengan keputusan itu, sikap Ibu boleh ditegaskan lagi dong seperti apa? Beda satu. Ya, pertama dari terbitnya sprindik baru ini aja sudah menunjukkan bahwa Polda itu galau, ya kan? Karena kalau memang dia itu percaya diri bahwa semua berkas yang katanya itu sampai tingginya 5 meter, ya, itu memang sudah memenuhi untuk dibawa ke kejaksaan, ya, dan kemudian bakal nanti akan berlanjut begitu ya. Dia nggak akan mengeluarkan sprindik tanggal 30 Maret 2026 dengan pasal-pasal baru pula, dengan pasal-pasal yang berbeda dengan sprindik di mana kami menempuh prosedur hukum itu sampai jadi tersangka. Jadi sekarang kalau mau P21 itu berkasnya mana? Sebab berkas yang ada itu adalah berkas yang berkaitan dengan sprindik lama. Lalu mereka tanggal 30 Maret 2026 mengeluarkan sprindik baru. Artinya apa? Artinya mereka berkewajiban untuk memulai semuanya dari nol. Dan mencabut status tersangkanya dulu. Memulai dengan sprindik baru kan gitu. Ini logika bukan hanya common sense, ini logika. Makanya kita penting sekali critical thinking gitu loh. Mana yang dimaksud mau P21 tuh berkas yang mana? Tersangka yang mana? Kan nggak jelas itu kan. Nah jadi ini kita membantu untuk memperjelas semuanya. Jadi makanya saya sampaikan bahwa saya Mas Roy Suryo sejak tahun 2026 ini bertekad untuk membantu negara ini menyelesaikan polemik kontroversi ijazah ini supaya benar-benar sesuai dengan asas keadilan, sesuai dengan undang-undang. Bukan sewenang-wenang seperti ini, bukan semau-maunya siapapun juga ini yang berkepentingan terhadap pembungkaman para peneliti ini gitu. Sudah menjawab, Mas? Iya,
satu ya, bukan kemudian kami menyatakan bahwa restoratif justice itu kami tolak, tidak tolak. Restoratif justice itu diperlukan, tetapi yang sangat memerlukan itu namanya Pak Joko Widodo. Jadi salah alamat kalau bertanya kepada kami, ya, karena kami nggak ada relevansinya untuk meminta restoratif justice. Restoratif justice itu kan pengampunan. Yang salah siapa sih, yang punya ijazah palsu siapa sih? Ya kan? Kami ini peneliti, mengungkapkan segala polemik ini menggunakan ilmu kami kok. Di mana kami butuh restoratif, kan begitu, ya kan? Jadi itu ya jawabannya. Saya jawab yang P21 ya. Ya. Kalau P21 ini dari dulu bulan depan, nanti 2 minggu lagi, itu sering P21. Sebenarnya gini Mas, menurut kami ya kan, dengan 709 kemudian 130 saksi dan 25, saya yakin bukan kekurangan saksi, kekurangan bukti. Kenapa kok jaksa ini kok nggak cepat-cepat untuk P21 kan? Karena unsurnya tidak kena Mas. Karena begini, peristiwa di Polda Metro Jaya ini tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa di Barreskrim. Barreskrim itu masih gantung sampai sekarang. Bahwa dilaporkan lebih dulu dengan pasal tadi 263, 266. Padahal TPUA pada waktu mengajukan ke sana itu tidak nyebut pasal loh. Ya. Tapi begitu habis gelar perkara di Barreskrim, mereka nyebut bahwa tidak bertentangan. Iya, bertentangan dengan 25 pasal 263, 264, 26 dan sebagainya yang hukumannya lebih dari situ. Nah, di situ kalau kita hubungkan dengan apa yang ada di Mabes Polri, itu tidak bisa dipisahkan dengan Undang-Undang PSK. Ya. Perlindungan saksi dan korban. Itu juga diperhitungkan sama jaksa. Karena pada waktu laporan itu ada, pengaduan itu ada, ya kan, sebelum itu diputuskan bahwa itu disidangkan, maka tidak bisa dia melaporkan pelapor, saksi maupun yang lain-lain. Ya, Beliau-beliau ini waktu ke Jogja saksi. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Ya. Itulah diantaranya. Ya, jadi kami yakin bukan hanya masalah bukti dan saksi, tapi juga masalah unsur-unsurnya maupun pasal-pasalnya tidak bisa diterapkan. Saya tambahkan buktinya lagi ya. Kalau memang Polda itu percaya diri bahwa semua proses setahun ini itu bisa jalan lanjut ke P21, dia tidak akan bikin sprindik baru. Ya kan? Untuk apa dia bikin sprindik baru? Dia tidak akan juga menganulir pasal-pasal yang dipakai untuk sprindik lama. Kan gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang berpolemik di dalam, ya, yang mereka itu ya tidak firm untuk meneruskan kasus ini. Nah, satu ya. Kemudian berikutnya, ini persoalan timing ya, supaya kita semua tuh belajar ya, bahwa proses pemberkasan dari Polda ke Kejaksaan itu pakai waktu. Jadi berkas itu diserahkan oleh Polda ke Kejaksaan tuh butuh waktu 14 hari kan, untuk kemudian diteruskan atau dikembalikan. Nah, ternyata oleh Kejaksaan dikembalikan. Jadi waktu itu berkas itu pertama kali diserahkan oleh Polda Metro Jaya kepada Kejaksaan itu 13 Januari 2026 ya. Nah, kemudian antara berkas dari Kejaksaan kembali ke Polda kita tidak terlalu jelas kapan Kejaksaan mengembalikan. Ketentuannya 7 hari. Ya, seharusnya ketentuannya 7 hari ya. Ketentuannya 7 hari. Lalu kemudian oleh kepolisian, oleh Polda itu harus dikembalikan lagi kepada Kejaksaan itu maksimal 14 hari. Ternyata Polda baru konferensi pers yang menyatakan bahwa berkas itu dikembalikan lagi ke Kejaksaan itu 17 April 2026. Itu artinya sudah lewat 84 hari. Satu ya. Kemudian yang kedua, kami juga bertanya kepada kepolisian sendiri ya, di lapangan, dan kami juga bertanya kepada Kejaksaan. Ternyata di 17 April 2026 Kejaksaan belum menerima satu lembar pun berkas yang katanya tingginya 5 meter itu belum. Nah, sampai dengan hari ini kami juga tidak jelas berkas itu sebetulnya sudah diserahkan belum oleh Polda kepada Kejaksaan. Karena sekali lagi bolak-balik kepolisian itu selalu pakai auditori, nggak pernah menunjukkan seperti apa. Ya, gelar perkara juga nggak ada barang buktinya. 2 kali gelar perkara nggak ada barang buktinya.
konferensi pers ternyata terjadi juga tidak ada ternyata berkasnya diserahkan kepada kejaksaan. Jadi ini menunjukkan bahwa kita harus bantu gitu loh agar kepolisian itu profesional. Kepolisian dalam hal ini menurut saya adalah mereka minta bantuan kita. Ya sudah, ya kita bantu gitu. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Bang Hardi biasanya suka kritis. Ya, adakah indikasi penerapan pasal-pasal itu sama dengan kasusnya Bambang Tri dan Gus Dur? Ya dalam arti kasarnya main ciduk aja itu gimana? Oh ya, sekarang kan beda sekali ya. Iya. Jadi kita lihat kan, kalau memang kejadiannya itu artinya power yang saat ini menguasai kasus ini enggak sampai setahun. Mungkin 30 April atau 11 Mei 2025 waktu kami diperiksa itu kami udah diperlakukan seperti Bambang Tri kan gitu. Tapi ini kan sekarang kan kita udah tahu ya. Supaya juga kepolisian, kejaksaan ini yang matanya memandang kasus ini tuh ada 280 juta rakyat loh. Dan semuanya itu cerdas loh. Jangan seremehkan masyarakat loh ya. Jadi sekali lagi masyarakat udah nggak mau lagi tersandera. Udah 11 tahun, bukan cuma 2 tahun, bukan cuma setahun. 11 tahun sejak tahun 2015 ya, ketika pertama kali Bambang Tri itu mengumumkan soal ijazah ini. Maka kita ingin membantu segera selesai dengan 3C tadi, clean, clear, credible, ya, clean dokumen, clear prosedur dan kredibilitas saksi dan ahli. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Kami bantu menyelesaikan. Harapannya dokter sama Pak Al-Katir ini terhadap Pak Presiden Prabowo, karena keterkesan nggak ada komentar sama sekali tentang kasus ini sudah lama yang bertahun. Iya, ya memang ini adalah waktunya negara negara harus turun tangan, ya. Dan harapan saya jangan turun tangan dengan konteks abolisi atau amnesti, bukan. Karena itu artinya kezoliman bakal terjadi, ya. Lalu kemudian memberikan bantuan dalam konteks yang seperti itu. Untuk dikatakan masyarakat, kami ini sudah menderita sekali loh ya. Selama 1 tahun ya, selama 1 tahun saya menjadi tersangka itu banyak sekali kewajiban-kewajiban yang tidak bisa saya penuhi. Kuliah, lembaga-lembaga yang selama ini menggunakan keahlian saya, mereka ketakutan. Saya memberikan kuliah kepada mahasiswa mereka, bicara di lembaga-lembaga di BUMN dan sebagainya, mereka ketakutan karena Dr. Tifa statusnya sebagai tersangka. Coba bayangkan, membatasi ruang gerak kami, dan terakhir kami menjadi tahanan kota ini berbulan-bulan. Udah 25 kali kami wajib lapor tanpa kejelasan sampai kapan. Ini kan sudah penzoliman, belum lagi pencekalan ke luar negeri. Ini masa di mana kami bisa haji, bisa umrah loh. Ya kan, masa-masa di mana kami bisa haji, kami tidak bisa melakukan itu. Dan ini kezoliman ini kami ikuti saja karena atas hukum. Jadi artinya oleh karena itu maka kami ini sekarang udah saatnya kita semua, bahasa Jawanya itu cancot taliwondo, ya, bersama-sama bergerak untuk membantu menyelesaikan kasus ini, ya. Mari semua para ilmuwan, peneliti, masyarakat cerdas semuanya, ayo kita bantu sama-sama untuk menegakkan 3C. Clean, clear, credible, ya. Terima kasih. Sudah cukup? Ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.